Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Amalia Husna dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Offering B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai latihan fisik agility. Oke, langsung saja. Sebelumnya, olahraga itu terdiri dari beberapa latihan yang secara sistematis dengan peningkatannya secara bertahap dan terus-menerus yang menggunakan energi dari pembakaran yang membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan kelelahan. Nah, di dalam latihan olahraga ini ada namanya latihan kondisi fisik untuk keterampilan gerak dasar yang teratur. Latihan kondisi fisik ini sebaiknya dilakukan mulai anak-anak usia dini. Oke, selanjutnya kita akan membahas latihan fisik terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang agility. Nah, latihan fisik merupakan bagian terpenting untuk cabang olahraga. Tujuannya adalah membentuk kondisi tubuh sebagai dasar untuk meningkatkan ketahanan, kebugaran, dan pencapaian suatu prestasi. Lalu, aspek latihan fisik ini tuh lebih didahulukan karena merupakan pondasi dari suatu cabang olahraga prestasi. Dan kondisi fisik ini juga merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius dan direncanakan secara baik dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh itu lebih baik. Oke, selanjutnya komponen kemampuan fisik. Nah, untuk mengembangkan atau meningkatkan kondisi fisik dapat dilihat dari kemampuan fisik atletnya. Kemampuan fisik itu mencakup dua komponen. Yang pertama, komponen kesegaran jasmani atau physical fitness dan komponen kesegaran gerak, motorik fitness. Kesegaran jasmani itu terdiri dari kekuatan otot, daya tahan kardiovaskuler, dan fleksibilitas. Sedangkan komponen kesegaran gerak atau motorik itu terdiri dari kecepatan, koordinasi, kelincahan, daya ledak otot, dan yang terakhir keseimbangan. Nah, oleh karena itu, mengapa latihan kondisi fisik disarankan mulai usia sejak dini? Karena penanaman basis kondisi fisik yang dilakukan sejak usia muda, usia dini itu dengan porsi latihan yang cermat dan tepat akan menentukan kemampuan fisik atlet di kemudian hari. Usia muda itu merupakan periode potensial dalam perkembangan dan pertumbuhan fisik. Nah, apabila dalam masa pertumbuhan pemain tidak memperoleh latihan fisik yang tepat sesuai dengan perkembangan potensi fisiknya, maka jangan berharap atlet tersebut akan mencapai kemampuan fisik yang maksimal di kemudian hari. Oke, sekarang kita membahas tentang agility. Agility atau kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dan posisi tubuhnya dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak, sesuai dengan situasi yang dihadapi di arena tertentu tanpa kehilangan keseimbangan tubuhnya. Kelincahan juga merupakan komponen kondisi fisik yang di dalamnya terdiri komponen kondisi fisik yang lain. Pelatihan kelincahan ini bertujuan untuk mengembangkan kekuatan, keseimbangan, kecepatan, dan koordinasi. Kelincahan juga adalah kualitas penting dalam banyak olahraga yang dimainkan di lapangan. Ada beberapa pengertian agility atau kelincahan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Holmberg, kelincahan atau agility dapat didefinisikan sebagai keterampilan fisik yang memungkinkan individu dengan cepat dan efisien mengubah arah, mempercepat, dan memperlambat dalam upaya untuk bereaksi dengan tepat. Sedangkan, menurut Lutan dan kawan-kawan, kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Pernyataan tersebut bersependapat dengan Twist and Bannikley yang mengatakan bahwa agility adalah kemampuan untuk mempertahankan kontrol posisi tubuh saat mengubah arah dengan cepat selama serangkaian gerakan.
Sehingga kelincahan sangat penting untuk olahraga yang membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan situasi dalam pertandingan. Oke, selanjutnya membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kelincahan. Yang pertama, faktor tipe tubuh. Nah, seperti telah dijelaskan dalam pengertian kelincahan, bahwa gerakan-gerakan kelincahan menuntut terjadinya pengurangan dan pemacuan tubuh secara bergantian, di mana momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan. Dihubungkan dengan tipe tubuh, maka orang yang tergolong mesomorfi dan mesotomorfi lebih tangkas dari sektomorf dan endomorf. Lalu, faktor yang kedua ada usia. Nah, kelincahan anak meningkat sampai kira-kira usia 12 tahun, yaitu memasuki pertumbuhan cepat. Selama periode tersebut, sekitar umur 3 tahun, kelincahan tidak meningkat, bahkan menurun. Dan setelah masa pertumbuhan berlalu, kelincahan meningkat lagi secara mantap sampai anak mencapai maturitas dan setelah itu menurun kembali. Faktor yang ketiga, jenis kelamin. Anak laki-laki menunjukkan kelincahan sedikit lebih baik daripada anak wanita sebelum mencapai pubertas. Setelah pubertas, perbedaan tampak lebih mencolok. Faktor yang keempat ada berat badan. Nah, berat badan yang berlebihan juga secara langsung mengurangi kelincahan. Faktor yang terakhir yaitu kelelahan. Kelelahan mengurangi ketangkasan, terutama karena menurunnya koordinasi. Sehubungan dengan hal itu, penting untuk memelihara daya tahan kardiovaskuler dan otot agar kelelahan tidak mudah timbul. Dan selanjutnya, membahas tentang bentuk-bentuk latihan dari agility atau kelincahan. Yang pertama, ada lari bolak-balik atau shuttle run. Pelatihan shuttle run adalah pelatihan lari bolak-balik secepatnya dari titik yang satu ke titik lainnya sebanyak 3-5 kali. Nah, setiap kali pada suatu titik, dia harus berusaha untuk secepatnya membalikkan badan untuk lari menuju titik yang lain dengan tujuan melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Bentuk latihan yang kedua ada namanya lari zigzag. Nah, lari zigzag atau lari belok-belok merupakan lari mengubah arah gerak tubuh. Dalam melakukan latihan ini, di mana si pelari belok-belok dengan cepat sebanyak 3-5 kali dan jarak antara dua titik adalah 7,5 meter. Lalu bentuk latihan yang ketiga yaitu lari dengan formasi angka 8. Selanjutnya, bentuk latihan yang keempat yaitu squat thrust. Nah, latihan untuk kekuatan dan daya tahan otot dada dan kaki. Cara melakukannya yaitu jongkok sambil menumpukan kedua lengan di lantai, lalu pandangannya ke arah ke depan, lalu lemparkan kaki ke belakang sampai lurus dengan sikap badan terungkap dalam keadaan terangkat. Lalu, dengan serentak, kedua kaki ditarik ke dalam, kemudian kembali ke tempat semula. Terakhir, latihan ini dilakukan berulang-ulang dengan gerakan yang sama. Lalu, bentuk latihan yang kelima ada latihan lompat-lompat. Dan bentuk latihan yang terakhir yaitu lari naik turun tangga. Nah, itu tadi beberapa faktor yang mempengaruhi dan macam-macam bentuk latihan dari agility atau kelincahan. Selanjutnya, kemampuan kelincahan membutuhkan keseimbangan dinamis daripada keseimbangan statis. Keseimbangan dinamis dapat mempengaruhi kelincahan secara positif. Sementara, studi kelincahan juga dianggap meningkatkan keseimbangan dinamis. Agility termasuk gerakan lateral dan perubahan arah yang cepat. Karena itu, sangat penting untuk mencapai keseimbangan dinamis dengan kelincahan dan kecepatan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.